Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengisi waktu pagi ini dengan ibadah, mulai dari qobliyah subuh, lalu salat subuh, lalu zikir pagi, lalu kita duduk bersama mengkaji sebuah kitab yang fenomenal yang ditulis oleh salah satu ulama besar, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, yang diterima oleh umat, dikaji oleh para ulama dari waktu ke waktu di berbagai macam atau di berbagai negeri dan negara. Tidak sulit untuk menemukan kajian Riyadhus Shalihin di berbagai macam provinsi, di berbagai macam kota, dan di berbagai negara. Buku ini dikaji, dibahas, dilayani dengan luar biasa. Dan itu dijelaskan oleh para ulama sebagai bukti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga karya seseorang, dan itu tanda keikhlasan dan ketulusan seseorang. Maka beruntunglah kita ketika kita bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang buku yang satu ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan, menghayati dan menerapkan, dan bukan hanya sekedar mempelajari dan membaca. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal, dan kita semakin beruntung ketika kita mengkaji kitab ini di hari-hari mulia, di hari-hari yang istimewa, 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Nah, hari ini tepatnya hari tanggal 9, hari di mana umat berpuasa sunnah, karena Nabinya alaihi salatu wassalam menyampaikan, kalau aku masih hidup tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Maka ini adalah hari yang sangat baik, hadirin. Dan kembali kita ingatkan untuk berpuasa di esok hari, kecuali ada udzur syar'i. Puasa yang dinamakan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Al-Muharram, yang menghapuskan dosa satu tahun ini, jika kita kerjakan dengan ikhlas, jika kita kerjakan dengan penuh kehusyuan. Dan semoga kita tidak lalai dalam mengisi waktu di hari esok, dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa agar Allah memberikan taufik sehingga kita menjadi salah satu hamba-hamba yang berpuasa di esok hari, berpuasa dengan keikhlasan, berpuasa dengan kehusyuan, berpuasa dengan ilmu, berpuasa dengan mengerti hakikat dari hari yang
sangat istimewa. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan secara umum marilah kita memperbanyak amal ibadah di bulan Al-Muharram ini. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabb. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Kita kembali bersama hadis Abi Isa radhiyallahu ta'ala tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dan kita masih membahas tentang sabda Nabi SAW, karihalakum qila wa qalu kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah membenci qila wa qal, Allah membenci kathratas su'al, dan Allah membenci idha'atal mal. Dan kathratas su'al adalah banyak bertanya. Dan kita sudah jelaskan banyak makna dari banyak bertanya atau banyak meminta adalah meminta harta manusia untuk kepentingan pribadi tanpa alasan yang syar'i, tanpa kondisi darurat. Dan juga kita sudah jelaskan di antara maknanya adalah bertanya tentang privasi orang kepada orang tersebut. Kita terlalu banyak atau nyecar tentang kehidupannya, tentang hal-hal yang dia nggak nyaman kalau diketahui oleh pihak lain. Itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pertanyaan tentang bertanya kepada atau pertanyaan tentang urusan-urusan manusia, kondisi-kondisi manusia, tentang kasus-kasus yang terjadi dan gak ada hubungannya dengan kita, gak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu. Kita bukan orang yang punya kapasitas membahas, kita bukan orang yang punya peran di sana. Kita tahu nggak tahu sama aja dalam hidup kita, kan nambah iman kita juga. Dan bertanya tentang hal-hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penasaran tentang urusan orang, kehidupan orang, masalah-masalah orang. Padahal kita pun juga sangat banyak masalahnya, dan kita akan kerepotan di hari kiamat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang masalah-masalah hidup kita. Terus ngapain urus-urusan orang? Kecuali memang kita punya kepentingan di sana, dalam arti itu menjadi tanggung jawab kita, itu menjadi PR kita. Misalnya masalah orang tua harus tahu masalah anaknya di sekolah, atau guru harus tahu masalah murid-muridnya, atau hal-hal yang serupa dengan itu. Tapi kalau nggak ada hubungannya, kita harus rubah pola yang mungkin kita kerjakan selama ini. Pengen tahu urusan orang, pengen tahu masalah-masalah orang, atau pengen tahu seperti apa masa atau kasus terjadi. Mungkin ada kasus terjadi di kampus kita kalau kita mahasiswa, atau di lingkungan pekerjaan kita, atau di lingkungan pergaulan, dan kita nggak ada hubungannya sama kasus tersebut. Dan membahas kasusnya hanya buang-buang waktu, bahkan hanya menyakitkan hati. Bukan sakit hati tersinggung, tapi hati kita bisa sakit. Karena memang kita tahu bersama salah satu yang menyebabkan hati manusia sakit adalah dzikrun nas, membicarakan dan mengingat manusia, yang tidak menambah iman, yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab kita, yang tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan kita, yang tidak ada kaitannya dengan
pertanggungjawaban kita di hari kiamat itu membahas, membicarakan dan mengingat itu membuat hati itu sakit, membuat jiwa itu sakit. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Aun, dzikrun nasida, membicarakan dan mengingat manusia itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau hati kita hati kita tercemar, hati kita rusak, hati kita ini. Maka mulai sekarang jangan punya pola demikian. Sebenarnya ada kasus apa sih tentang dia? Yuk kita ke rumahnya yuk, biar dengar langsung dari orangnya. Apa urusan Anda dengan kasus itu? Kecuali kalau Anda berpikir Anda akan ditanya di hari kiamat dan Anda punya kewajiban menyelesaikan. Tapi kalau datengin orang atau cari-cari tahu tentang kasus itu hanya pengen ngerti aja, so duduk persoalnya kayak apa sih? Kenapa dia punya masalah dengan B? Kita pengen tahu ada apa sih? Hadirin, kita aja akan kerepotan tentang masalah-masalah hidup kita. Ketika Allah tanya pada hari kiamat nanti ngapain ngurusin masalah itu? Jadi, dan itu hal yang dibenci oleh Allah, dibenci. Jadi bagaimana hidup kita mau bahagia kalau kita melakukan hal yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lalu diantara maknanya juga bertanya tentang bertanya kepada ahli ilmu atau guru tentang masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya bagi umat, tidak ada manfaatnya bagi kita, dan bahkan bisa menimbulkan fitnah, sebagaimana ucapan dari Abu Hurairah. Saya mendapatkan 2 data dari Rasulullah SAW, 2 jenis data, dan data-data yang pertama saya sebarkan, dan data-data yang kedua kalau saya sebarkan maka nyawa ini akan melayang. Artinya menyebarkan data yang jenis kedua itu nggak ada manfaatnya, dan justru bisa membuat fitnah dan bisa membuat mudarat bagi banyak pihak termasuk diri saya. Dan ini bukan berarti Abu Hurairah takut lalu menyembunyikan ilmu. Beliau ingin memberikan pesan bahwa ada data-data yang ada gunanya kalau disebarkan. Mungkin berguna bagi kita untuk konsumsi pribadi, untuk ibrah, untuk bank data. Tapi begitu kita bertanya, kita sebarkan, maka nggak ada manfaatnya, justru memudaratkan. Nah itu bagi yang punya data. Bagi yang nggak punya data-data itu, ya nggak usah nanya, gitu loh. Itu konsumsi pribadi dia. Itu bermanfaat kalau dia miliki untuk dirinya sendiri. Kalau dia sebarkan ke kita, maka justru yang terjadi adalah fitnah. Allah Ta'ala bisawab. Lalu yang terakhir dalam pembahasan ini, ulama juga mengatakan as-su'al 'anil masail lati yanduru wuquha aw yastahil lima fihi min at-tanattu' wa takalluf. Jadi bertanya tentang masalah-masalah yang jarang terjadi, bahkan mustahil terjadi. Jarang terjadi dan mustahil terjadi. Karena di dalamnya ada sikap melampaui batas dan berlebih-lebihan. Jadi bertanya tentang masalah yang sering terjadi atau mustahil terjadi. Mohon maaf, yang jarang terjadi dan bahkan mustahil terjadi. Itu tidak disukai. Itu tidak disukai. Dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu
diterangkan oleh para ulama dan dibahas oleh para ulama. Kata kata para ulama kita, hadirin Allah muliakan, bahwa seseorang itu hendaknya bertanya ma yubtala bihi, hendaknya dia bertanya tentang ujian yang sedang dialami. Itu ditanyakan. Adapun ujian yang belum dialami dan kemungkinannya nggak besar, kemungkinannya kecil, maka tidak perlu ditanyakan. Bahkan kita tahu bersama-sama kaidah para ulama bahwa ada banyak musibah atau bencana itu datang karena pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya itu secara sebab akibat, bencana itu nggak datang. Tapi gara-gara ditanya, ada yang diuji dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena Allah benci. Dan yang kedua, Allah kan uji lisan-lisan kita. Masih ingat kaidah para ulama, innal bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali berhubungan dengan ucapan. Makanya itu tadi Jabir mengatakan ma unzilal bala'u illa kathratus su'al, atau ma anzalal bala'a illa kathratus su'al. Tidaklah ada pihak yang bisa menurunkan bala kecuali pertanyaan-pertanyaan yang gak ada gunanya itu. Makanya itu tadi, itu kaidah para ulama. Al-'ami yas'al 'amma ubtuliya bihi. Seseorang itu hendaknya bertanya tentang ujian yang sedang dia hadapi. Ujian yang sedang dia hadapi. Makanya Ibnu Muflih mengatakan, wa yukrahu su'al 'anil gharaib. Ulama itu nggak suka tentang pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Pertanyaan yang aneh-aneh. Misalnya, Pak Ustadz, kalau saya ada di Venus dan mau salat maghrib, kiblatnya kemana Pak Ustadz ya? Itu ngapain ada nanya itu? Makanya ada sebagian ada ulama ditanya, kalau saya pergi ke bulan, lalu saya mau sholat, kemana arah kiblat saya? Kata beliau, nanti Anda tanya kalau udah sampai bulan. Kalau Anda benar-benar sampai bulan, Anda hubungi saya. Atau besok mau berangkat, hubungi saya. Oh enggak ada rencana ke bulan. Jangan kan ke bulan, ke Jawa Tengah aja nggak pernah dia. Ke Jawa Timur belum pernah. Gitu. Makan pecel langsung di Surabaya enggak? Gitu loh. Gitu. Nggak berani naik pesawat. Gitu. Takut ketinggian. Ngapain bicara ke sana? Jadi kadang-kadang aneh-aneh. Gitu. Jadi hal-hal yang sekali lagi yang hal-hal yang seperti itu dihindari. Ada orang misalnya, orang Indonesia misalnya, mau nasihatnya Ustadz kalau aku jadi presiden Uganda. Ngapain nanya kayak gitu? Anda punya warga negara Uganda? Enggak sih Pak Ustadz, saya kemarin lagi mimpi aja. Penasaran apa ya yang harus saya lakukan ya demi rakyat Uganda kalau saya jadi presiden Uganda. Nanti kalau jadi presiden baru besok pelantikan tanya misalnya,
Jadi hadirin Allah muliakan, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu tuh nggak usah ditanyakan. Itu Allah benci, Allah benci, Allah benci, Allah nggak suka. Makanya hadirin Allah muliakan, Ibn Abbas mengatakan ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Rasulullah SAW. Nggak ada kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ma sa'alu illa an thalatha ashrata mas'alatan hatta qubid. Banyak para sahabat itu, kata Ibn Abbas, ini testimoni beliau, itu selama hidup mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW kecuali 13 persoalan sampai Nabi SAW wafat. Kullihinna fil Quran, dan 13 itu tentang Al-Quranul Karim. Wa makanu yas'aluna illa amma yanfa'uhum, dan mereka nggak bertanya kecuali yang bermanfaat bagi mereka. Jadi nggak ada yang lebih baik daripada para sahabat, kata Ibn Abbas. Dan sebagai contoh, ada banyak para sahabat itu nggak pernah bertanya kecuali 13 masalah. Ini sebagai contoh aja. Angka 13 bukan dijadikan tolak ukur, tidak. Setiap orang beda-beda. Tapi lihat poinnya adalah semua pertanyaan itu tentang Al-Quran. Dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Mereka nggak bertanya tentang hal-hal yang nggak bermanfaat. Nah, ini kan teguran bagi kita dan wake up call bagi kita. Ada banyak orang ngebahas masalah-masalah yang nggak penting, atau membahas masalah-masalah kasus yang lagi viral atau yang lagi ini, dan nggak ada hubungannya sama dia. Ada orang nanya, Ustadz kemarin kan ada kejadian itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz hukumnya gitu. Sedangkan di hari itu dia punya masalah dengan suaminya, dia punya masalah dengan istrinya, dia punya masalah dengan anak-anaknya, dia punya masalah dengan A, dengan B, dengan C, dia punya masalah dengan orang. Kenapa nggak nanya itu? Kenapa juga nanya sebuah kasus yang lagi viral, itu pun minggu lalu, dan sekarang kasusnya udah hilang juga, dan nggak ada manfaatnya juga bagi dia. Dan dia juga belum tahu tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa nggak tanya tafsir surat Al-Fatihah? Kenapa dia nggak nanya tentang apa mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Anda udah tahu belum tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dan apa korelasi ayat itu dalam kehidupan kita? Kalau nggak tahu, tanya dong. Itu ayat dibaca belasan kali minimum oleh lisan Anda dalam sehari, minimum. Ada orang baca ayat itu 20-an kali, ada orang baca ayat itu 30-an kali dalam sehari, dan dia belum tahu maknanya. Kenapa nggak tanya itu? Anda sudah tahu loh makna siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim itu? Anda kan baca ayat itu belasan kali minimum. Anda baca ayat itu 20-an kali minim secara umum. Anda udah tahu belum siapa an'amta alaihim? Dan apa korelasinya dalam kehidupan kita? Belum sih. Kenapa nggak nanya itu? Kenapa nanya perkara-perkara yang jarang terjadi, atau yang mustahil, atau yang nggak ada hubungannya? Itu membuat hidup kita nggak berkah. Karena tanatu itu orang yang itu tadi, yang berlebih-lebihan, yang maksain, yang segala macam. Dan Nabi SAW kan memention secara khusus tanatu, sikap berlebih-lebihan, sikap overdosis. Apa kata Nabi SAW? Halakal mutanatti'un, celaka mutanatti itu. Orang yang kayak gitu tuh celaka. Maka kalau konteksnya pertanyaan, maka celaka orang yang banyak bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang mustahil terjadi atau belum nggak terjadi dan seterusnya. Itu celaka. Nabi SAW mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang tanatu. Dan makna tanatu itu lebih luas daripada dalam konteks pertanyaan saja. Tapi ulama masukkan orang-orang yang suka
dengan pertanyaan seperti ini, nanti nanya inilah, nanya itulah, sedangkan dia punya masalah keseharian yang nggak terpecahkan, dan itu bisa membahayakan imannya, bisa membahayakan ketakwaannya, bisa membahayakan keluarganya, bisa membahayakan anak-anaknya, bisa membahayakan istrinya, bisa membahayakan suaminya, bisa membahayakan orang tuanya. Kenapa Anda nggak angkat? Dan itu tadi, bala itu diundang, salah satu pengundang bala itu pertanyaan-pertanyaan kita yang ada manfaatnya. Ngapain nanya itu? Ada banyak hal yang harus kita tanyakan, kita nggak tanya. Makanya kata Pak Ibnu Abbas, para sahabat itu nanya tentang Al-Quran, tentang apa tafsir ini, apa korelasi surat ini dengan kehidupan saya ya. Itu ditanyakan sama para sahabat. Kita, Al-Quran ada di hadapan kita, nggak pernah kita tanyakan. Coba kita tanya diri kita masing-masing. Kita hidup udah berapa tahun? Kita hidup udah berapa tahun? Dan berapa kali kita bertanya tentang ayat Al-Quranul Karim? Berapa kali kita tanya? Dalam hidup kita loh. Bukan dalam 1 bulan ini. Bukan dalam 1 tahun ini. Dalam hidup kita. Ada berapa kali kita bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran? Kita tanya, Ustaz, apa? Saya baca Quran nih, terus saya baca artinya, surat ini ayat sekian, itu maknanya apa ya? Terus apa korelasinya dengan kehidupan saya? Terus saya lagi ada masalah, atau misalnya ada orang punya masalah hidup gitu, dengan gini, nah itu ada hubungannya dengan nggak ayat ini? Makanya kata Ibnu Abbas, nggak ada yang lebih baik daripada para sahabat. Para sahabat itu nanyanya tentang Al-Quran, tentang hadits Nabi SAW. Sedangkan kita nggak pernah nanya tentang itu. Nanya tentang A, tentang B, itu kasus itu gimana? Terus jadi gimana ceritanya? Terus kelanjutannya gimana? Endingnya gimana? Nggak ada urusan ending kasus itu dengan Anda. Ngapain nanya itu? Atau itu pertanyaan-pertanyaan yang mustahil, yang nggak jelas. Lalu nanti kita justifikasi. Tapi ini penting loh, penting. Ya kalau Anda maksa, semua juga penting menurut Anda. Tapi emang hidup kita sebatas bicara hal penting? Tidak. Kita harus prioritaskan yang terpenting. Anggap aja itu penting. Tapi apakah itu yang terpenting pada hari ini? Apakah itu yang terpenting dalam pekan ini? Oke, itu kasus penting. Tapi lebih penting mana dengan urusan rumah tangga Anda? Anda kan ditanya tentang istri Anda pada hari kiamat. Udah bisa belum ngejawab? Anda kan ditanya tentang bagaimana Anda mentaati suami Anda. Nah, udah ngerti belum rambu-rambunya mentaati suami seperti apa? Anda kan ditanya tentang anak-anak Anda. Gimana tuh? Itu lebih baik nanya-nanya tentang itu daripada hal-hal yang mustahil terjadi atau peluangnya sangat kecil terjadi. Peluangnya sangat kecil terjadi. Itu menjadi masalah kita di banyak kesempatan. Ibnu Umar mengatakan, la tas'alu amma lam yakun. Ibnu Umar mengatakan, kalian tuh jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar yanha an yus'al amma lam yakun. Karena aku mendengar langsung Umar radhiyallahu ta'ala, bapakku, ayahku Umar bin Khattab, itu melarang orang untuk bertanya sesuatu yang belum terjadi. Bukan berarti ini membunuh mentalitas visioner, bukan. Tapi ulama atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengajarkan kita bagaimana menentukan skala prioritas. Yang sudah terjadi aja Anda banyak belum tahunya. Kenapa bahas yang belum terjadi? Dan banyak hal yang belum terjadi itu seringkali nggak akan terjadi dalam hidup Anda. Dan kalaupun ada kemungkinan terjadi 50-50. Buat apa Anda fokus ke 50-50 sedangkan yang 100% sedang terjadi dalam hidup Anda nggak tahu masalah itu.
Kalau semua sudah tercover, Anda kuasain semua yang sudah terjadi, barulah mungkin bisa dipertimbangkan membahas sesuatu yang ada kemungkinan. Dan pada dasarnya sesuatu yang kemungkinannya kecil terjadi atau 50-50 itu belum cukup untuk menarik perhatian kita. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa untuk membuat seseorang itu melangkah atau menarik perhatian seseorang itu butuh persentase yang cukup besar, atau yang biasa dikatakan oleh ulama usul fikih adzan ghalib, dugaan kuat. Jadi kalau ada kemungkinan terjadi besok atau lusa atau minggu depan, dan kemungkinan terjadinya itu besar, adzan ghalib, itu ditanyakan. Ada kemungkinan besar seperti ini, gimana ya hukumnya? Tapi kalau kemungkinannya kecil gitu loh, kemungkinannya nggak besar, maka prioritaskan dulu yang sedang terjadi atau kemungkinan besar terjadi. Itu dulu dibahas. Itu cara berpikir ilmiah. Dan bukan membunuh kreativitas. Nah, pertanyaan, kenapa di buku-buku banyak para ulama, khususnya buku-buku fikih, dan khususnya buku-buku fikih induk, buku-buku fikih klasik, ulama membahas sesuatu yang sifatnya al-masail iftiradiyah. Kalau dalam istilah masalah iftiradiyah itu masalah-masalah yang di atau masalah-masalah yang nggak terjadi pada saat itu. Lalu jika terjadi maka begini hukumnya gitu. Tapi masalah nggak terjadi. Di antara keterangannya maksudnya adalah para ulama bukan seperti kita. Mereka membahas masalah iftiradiyah di dalam buku-buku klasik khususnya. Itu karena beberapa faktor. Ada maslahatnya. Intinya ada maslahatnya, ada manfaatnya. Di antaranya ada banyak manfaat, ada banyak masalah-masalah mereka bahas. Itu kejadian sekarang. Kejadian. Dengan adanya teknologi, dengan adanya sarana komunikasi, kejadian. Dan itu ngebantu ulama hari ini untuk menundukkan masalah. Sangat ngebantu. Jadi di zaman mereka nggak kejadian, tapi di zaman sekarang kejadian. Dan banyak kasus. Lalu di antara alasannya itu untuk, kata para ulama, untuk mengasah logika berpikir. Bukan karena kepo tentang masalah-masalah yang nggak penting, nggak. Itu mengasah logika berpikir. Makanya mereka bahas itu dengan kaidah, dengan usul fikih, dengan madarikul madhab dan seterusnya, dengan adillah. Terus yang ketiga, masalah-masalah yang terjadi di masa mereka, semua mereka udah bahas. Rahimahullah. Jadi mereka bahas masalah iftiradiyah setelah masalah yang sudah terjadi itu dibahas tuntas. Silakan baca buku-buku fikih, kita akan berdecak kagum hadirin. Itu masalah dibahas detail. Dan itu tadi yang saya katakan, ada banyak masalah yang dianggap iftiradiyah di zaman dulu, di zaman Imam Nawawi, Ar-Rafi'i, atau Ibnu Qudamah, atau lain-lain. Hari ini real terjadi dan sangat terbantukan. Dan ada banyak disertasi ilmiah tentang masalah itu. Misalnya masalah-masalah iftiradiyah dalam bab nikah yang hari ini terjadi, gitu. Jadi maksudnya masalah-masalah iftiradiyah di dalam buku-buku fikih. Tadi kita udah jelaskan masalah iftiradiyah itu masalah yang belum terjadi,
Lalu dibahas kalau kejadian begini dulu persoalannya. Itu sangat terbantu kan. Itu berbeda dengan terkesan sama. Jadi ulama itu bukan iseng, bukan iseng. Dan mereka lakukan itu dengan ketakwaan, dengan kekuatan ibadah, dengan kewaraan, dengan intuisi orang-orang bertakwa. Beda dengan kita, intuisi kita dengan mereka tuh beda. Karena ketakwaan kita dengan mereka beda. Ibadah kita dengan mereka tuh beda. Dan itu mereka bahas masalah gitu dengan tetap menjaga ibadah-ibadah dan tetap menjaga kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab mereka. Mereka bahas masalah itu dengan misalnya tetap mengkhatamkan Al-Quran secara rutin. Kita bahas masalah itu khatam aja nggak pernah. Daripada itu mendingan khatamin Quran, mas. Kita bahas masalah A, masalah B, mentok-mentok khatamkan Quran sekali setahun. Itu pun di Ramadan. Selebihnya udah nggak pegang Quran. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka bahas masalah itu ada yang 7 hari khatam, 7 hari khatam, per 7 hari khatam. Ada yang per 3 hari khatam. Jadi beda. Kalau Anda mau bahas masalah itu, ikutilah pola mereka secara full package, secara utuh gitu. Adapun kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu, sedangkan kita nggak ngerti yang sedang terjadi dalam hidup kita nggak ngerti setiap apa kedudukan ujian-ujian hidup, lalu kita pun banyak lalainya, kita ini dan seterusnya. Itu talbis iblis, dan itu membuat Allah benci kepada kita. Dan kalau Allah benci, bagaimana kehidupan kita? Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.